詠春葉問。Selamat malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, kita di channel Wing Chun Harmony Indonesia. Nah, kebetulan hari ini sebenarnya kita jadwal kelas private ya di gedung baseball Velodrome Rawamangun. Nah, di sini saya ditemenin sama Michael ya, terus itu kameramen ada saudara Prima ya, cuman nggak bisa lihat. Terus juga ada Pak Freddy ya, anggota kami. Juga kebetulan lagi ada kunjungan dari temen Bulungan nih, saudara Pras. Nah, kita sengaja hari ini mau bikin, saya sengaja mau bikin konten sesuai dengan janji saya hari Selasa kemarin di IG. Kita mau ngebahas soal shifting lagi ya, yang ada hubungannya sama video saya beberapa minggu yang lalu yang mengenai shifting. Jadi di sana kan di video yang kemarin itu saya ngejelasin ada 3 macam bentuk shifting. Nah, sekarang saya ingin buktikan ya ketiga-tiganya ini saat kita pakai untuk mukul, kemudian juga nanti kita coba untuk nangkis, sama kita coba untuk kalau narik bahasa Inggrisnya pull ya, kita coba untuk pulling hand. Nah, seperti teman-teman lihat, kita semua pada pakai masker. Jadi karena memang ini protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jadi walaupun kita latihan Wing Chun ya dengan tatap muka, tetapi ya saya ikut aturan protokol kesehatan. Jadi kita masing-masing pakai masker. Oke. Nah, buat singkat waktu, kita langsung dulu ke penjelasan shifting kalau misalkan kita pakai buat mukul. Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, bahwa shifting di Wing Chun yang saya ketahui dari dulu sampai sekarang latihan itu ada 3 macam. Ada 3 bentuk lah ya dari masing-masing perguruan yang selama ini saya tahu. Jadi pertama itu ada yang saya bilang over bobot seperti ini ya. Kalau misalkan saya ngadep kamera itu ada yang seperti ini ya. Ya, yang kedua itu adalah yang menggerakkan tumit, sama yang versi ketiga itu yang sampai hari ini sering saya pakai seperti ini. Nah, yang mau kita coba di video yang kemarin itu kan saya bilang bahwa teman-teman yang mau latihan shifting tentunya harus mencoba apakah shifting tersebut bisa dipakai atau tidak. Kalau misalkan menurut teman-teman itu ternyata shiftingnya tidak bisa dipakai, ya alangkah baiknya pada saat drill bentuk shiftingnya diperbaiki. Karena percuma kalau kita latihan shifting, tetapi pada saat drill shiftingnya nggak bisa kepake. Nah, sekarang saya coba tunjukkan beberapa hasil ya dari ketiga shifting tersebut apabila saya melakukan pukulan 1 inch. Di sini saudara Michael jadi korban saya. Buat saya pukul-pukulin, tetapi nggak dipukulin beneran. Oke, yang pertama adalah saya melakukan pukulan 1 inch ya dengan memutarkan memindahkan badan. Oke, saya pakai tangan kiri biar teman-teman kelihatan. Kelihatan di samping. Oke. Jadi saya melakukan pukulan 1 inch. Ya, saya mindahin bobot ya seperti begini. Saya mau pukul, posisinya mindahin bobot. Oke. Ini adalah pukulan shifting yang pertama ya, saat saya mukul dengan memindahkan bobot. Oke, kita ulang lagi seperti
seperti ini mindahin bobot. Ya, jadi teman-teman bisa lihat pada saat saya memukul, bobot saya transfer ke kaki sebelah kiri. Ya, jadi pada saat punch itu saya pindah ke bobot sebelah sana. Ya, tetap bisa mukul, tetapi saya merasa tidak balance. Itu yang pertama. Kemudian pukulan yang kedua, bentuk shifting yang kedua maksudnya, yaitu pada saat saya mukul, saya akan memindahkan tumit. Ya, seperti ini, memindahkan tumit. Kita lakukan lagi. Saya lakukan one punch. Lihat kelihatan. Oke, lagi. Oke, lagi. Ya, seperti teman-teman lihat, pada saat saya mukul, saya akan memindahkan tumit. Seperti ini. Ya. Oke. Ya, tetap saya nggak bisa balance. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, karena bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah saya melakukan seperti ini. Ya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui semua bahwa baik itu shifting bentuk pertama sampai bentuk ketiga, semua dilakukan dengan awalan pinggul. Ya, semua dilakukan dengan awalan pinggul. Jadi nggak ada shifting bahunya doang begini, nggak ada. Jadi semua dengan awalan pinggul. Oke, kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Pada saat yang ketiga, saya akan melakukan seperti ini. Oke, seperti teman-teman lihat bahwa pada saat saya shifting, saya akan memutarkan hip, memutarkan pinggul, di mana bahu akan ikut pinggul dan kaki akan ikut pinggul. Ya, posisi tetap balance. Karena pada saat saya membuat shifting, droppingnya, ya groundingnya akan lebih banyak ke bawah, kemudian tenaga siku ke depan. Ya, beda sama yang pertama, kita ukur bobot. Beda juga sama kedua, karena kita membawa badan kita untuk pindah karena tumit kita yang gerak. Oke. Yang ketiga, balance-nya tetap di tengah. Sama seperti kita lagi melakukan bentuk kuda-kuda waktu kita Shuling Tao, yang mirip Gigi Kibilma, ya, dengan kondisi bahwa droppingnya tetap tidak berubah, malah dibuat lebih turun pada saat kita melakukan shifting. Jadi lebih balance ya. Ya, badannya nggak mental ke belakang. Jadi tenaganya pun dapat ke sana. Develop. Itu dari bentuk pukulan. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri tuh di rumah. Cari pasangan, suruh teman pasangannya pegang ini, terus kalian pukul. Tapi dengan shifting. Ya. Karena lebih gampang ngelatihnya. Seperti itu. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu nanti saudara Michael ini akan pukul saya, ya, dengan pukulan lurus, ya, seperti lagi drill. Kemudian saya nyoba satu persatu 3 bentuk shifting yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, nah jadi kita cobanya di sini, ya. Nanti kamu pukul, ya. Pukul, saya lakukan kuansau, punch. Ya, terus dia mukul lagi, yang kedua, saya nanti shifting lagi, gitu. Oke, nah, kamu pukulan nggak perlu ringan, Michael. Biasa aja pakai bobot yang standar, kamu mukul. Kalau kamu attack, maju. Nah, seperti itu, oke. Jadi, karena apa? Karena saya pengen kasih lihat bahwa pada saat orang mukul nggak akan seperti ini. Nah, ini nggak akan seperti ini. Ya, orang mukul nggak akan seperti ini. Tapi orang akan mukul seperti ini. Jadi benar-benar dia mukul dengan tujuan adalah memberikan pressure point sama kita supaya pukulannya masuk.
Oke, entah itu memukul ke dada, entah itu memukul ke muka. Intinya bahwa saat diserang itu tenaga itu bobotnya pasti berat. Ya, itu yang harus dipahami dari awal. Oke, saya akan pakai kuansal. Jadi saya akan memakai pukul, ya, ini punch lagi. Saya memakai kuansal 2 kali. Ya. Oke, shifting yang pertama yaitu over bobot. Pada saat pukulan datang, kita akan melakukan shifting seperti tadi. Ya, lagi. Susah. Kenapa? Karena pada saat datang pukulan, bobot saya udah di sana. Ya, bobot saya udah di sana. Saya mau balik lagi shifting ke sana, itu akan susah karena dengan pukulan 2 kali saya harus berusaha ke sana. Kecuali kalau kalian sesudah ini langsung masuk ke depan seperti itu. Tapi kalau kalian mau shifting balik lagi, itu udah susah karena bobotnya sudah dibuang ke sana. Kemudian mau dibalikin di sini udah lambat, udah terlalu lambat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melakukan shifting dengan memutar tumit seperti ini. Jadi pada saat dia mukul, ya, lagi, sama, susah juga. Karena pada saat kita memutar tumit, yang saya rasakan itu adalah bobot kita hampir sama seperti nomor 1, yaitu dibuang. Bedanya, kalau nomor 1 itu hanya bobot aja, ya, tapi porosnya di tumit. Yang kedua ada tumitnya yang gerak. Nah, sekarang saya peragakan shifting yang biasa saya lakukan. Jadi pada saat Michael nyerang, ini yang saya lakukan. Jadi seperti teman-teman lihat, balance saya tetap sama, nggak akan berubah, ya. Balance saya tetap sama, tetap di tengah. Dan saya tidak lari dari center line. Ya, sekalipun misalkan pada saat kuansal, kemudian saya memukul, posisi saya tetap balance. Ya, saya nggak mental, nggak kayak tadi. Ya, karena yang pertama kedua kita nggak bisa balance, selain kita nggak grounding, ditambah sama pressure point yang diberikan sama lawan, jadi 2 kali lipat gitu. Jadi saat kita pindah bobot ditambah bobot dari pukulan orang, lebih berat, ya, lebih banyak itu. Terus yang kedua juga sama. Kalau misalkan pada saat saudara Michael ini mukul, kemudian saya pakai tanda, ya, seperti yang saya pernah jelaskan juga di kelas hari Selasa. Jadi pada saat Michael mukul, ya, kalau saya pindah bobot dari yang dirasakan Michael, ya, tidak ada pressure point dari saya. Ya, dari shifting yang pertama nih. Saya lakukan shifting yang pertama. Ya. Shifting yang pertama. Ya, dia posisinya tetap balance. Artinya, karena dia posisinya balance, tidak ada intercepting dari tansal saya terhadap pressure point-nya dia. Karena badan saya dipindah. Jadi tenaga saya dibuang ke sana. Ya. Walaupun misalkan pada saat saudara Michael masuk, mungkin saya bisa mukul, tapi posisi saya udah kalah. Karena si tansal ini tidak punya tenaga. Ya. Kedua, shifting dengan mindahin tumit. Saat mindahin tumit, sama. Pertama, coba agak lebih dekat. Coba lurusin tangannya Michael. Maju dikit, lurusin. Pukul. Nah, pada saat misalkan ya, saya nggak pakai shifting nih. Saat saya tansal dengan posisi begini, tanpa shifting, bahu saya miring sedikit, hidungnya saudara Michael itu pasti kena pukulan saya. Oke?
ya. Ini pasti kena pukulan saya. Nah, tetapi kalau saya pindahin tumit seperti ini, jangkauan bahu saya yang sebelah kiri akan lebih jauh. Beda tuh. Ini kalau misalkan saya nggak mindahin tumit. Tapi pada saat saya mindahin tumit, kelihatan jaraknya akan mundur. Karena kalau kita lihat kaki saya akan bergeser ke sini. Jadi lebih menjauh. Ya, selain efeknya juga sama. Bebannya dia akan ditransfer ke saya, sedangkan saya mentransfer bobot ke sebelah sini, dan akhirnya bobot saya akan 2 kali lipat. Dan saya tidak akan balance. Ya. Nah, itu kekurangan dari shifting nomor 1 dan 2. Nah, sekarang kenapa saya pilih nomor 3? Yaitu hasilnya seperti ini. Pukul normal aja, Michael. Ya, kelihatan balance saya masih ada, masih seimbang, tetapi pukulannya dia ke deflect. Nah, bagaimana ke deflectnya pukulannya Michael sekarang? Oke, shifting nomor 3 itu mengibaratkan bahwa badan saya itu seperti sebuah sebuah batu karang yang tinggi, di mana air laut datang ke arah saya, tetapi si air ini, si ombak ini akan terpencar ke sana atau ke sana, karena si batu karang itu tetap seimbang, tetap balance. Nah, jadi pada saat tangannya Michael di sini, ya, saudara Michael di sini, pada saat saya shifting, balance saya, centerline saya masih tetap berhadapan sama Michael. Beda pada saat saya pindah bobot, ya, atau pada saat saya memindahkan tumit. Jadi centerline-nya dia itu ke sini, saya masuknya dari samping. Ya, jadi tenaganya itu dari luar, bukan dari tengah. Sedangkan saya melakukan tansau, di mana yang kita tahu bahwa konsep tansau ini adalah saya mengambil centerline-nya dia. Jadi pada saat dia di tengah, beratin, dan saya menggunakan shifting, saya akan membawa tenaganya dia ke samping. Ya, balance-nya masih ada, dan saya masuk ke sana dari centerline-nya Michael yang saya sudah take cover sama tansau. Disitulah posisi saya lebih enak untuk melakukan shifting. Begitupun pada saat pukulan ini dan dia mukul balik, saya akan shifting balik. Itu juga enak, sama seperti tadi. Ya, punch lagi, saya akan shifting balik dan mukul. Ya, jadi itu perbedaan 3 bentuk shifting apabila dipakai untuk defense dan dipakai untuk counter attack. Oke, nanti teman-teman silakan coba sendiri di rumah dan ya dicoba apakah yang saya sampaikan ini sesuai dengan kenyataan atau tidak. Nah, itu nanti keputusan balik lagi ke teman-teman semua. Mau pakai shifting tipe yang mana, seperti itu. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada Pak Freddy sama ini saudara Prima yang tadi megang kamera. Nah, kameranya dipegang sama saudara Michael sekarang gantian. Jadi semuanya masuk kamera. Oke. Sekarang kita coba pakai 3 shifting tersebut untuk pulling hand. Pulling hand itu tangannya narik, ya. Tapi dengan posisi kita pakai kuda-kuda shifting. Jadi bukan narik dalam posisi seperti ini. Ya, kakinya bukan begini. Kalau begini gampang. Tapi intinya tetap shifting. Shiftingnya itu dari pinggul. Ya, nah nanti Pak Freddy akan coba. Ya, teman-teman nanti nilai sendiri. Tolong dilihat bagaimana hasilnya pada saat saudara Prima ini ditarik sama
Pak Freddy dengan 3 macam shifting yang tadi saya jelaskan. Badannya jangan mundur. Oke, berapa kali percobaan intinya susah. Ya betul. Hah? Susah kan? Susah. Susah. Oke, karena memang nggak terbiasa. Pak Freddy bukan latihan shiftingnya kayak gitu. Oke, yang kedua, tumitnya yang gerak. Badannya jangan mundur, Pak. Harganya pluk. Narik sama shifting barengan. Mana? Beda sama yang awal. Ini lebih mudah. Lebih mudah. Oke, lebih mudah ya. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga sama kayak shifting yang kita latihan. Jadi posisinya balance-nya tetap di tengah. Pak Freddy narik. Nah, tapi ini yang harus disadari itu pada saat kita narik, ya, groundingnya harus lebih turun. Balance-nya tetap di tengah. Waktu narik, ini sikunya balik ke sini, yang ini tarik ke sana, ke belakang. Ya, dibantu sama shiftingnya kayak tadi. Ingat, pinggulnya yang lain, bukan ke belakangin dulu. Nanti malah nggak balance. Itu oper bobot. Groundingnya nggak turun. Oke, datang dulu ya, itu dicoba. Pukul Pak, kaki depan. Jadi waktu narik, ini turun. Pinggulnya. Jadi jangan tanggung-tanggung nariknya. Kalau nariknya cuma begini doang, ya nggak maju kan. Nggak ketarik. Iya, jadi masih badannya ke belakang dulu, pantatnya begini dulu nih. Nah, tangan turun, pup. Biasanya duduk. Enggak, badannya ke depan. Berarti shiftingnya masih belum bagus. Jangan merasa berat Pak sama badannya dia. Jangan merasa berat. Yang penting Pak Freddy inget nariknya itu posisinya tuh kayak gini loh. Nih. Jadi kesannya tuh kayak orang zaman dulu itu kalau lagi bawa perahu, kan dia nyodoknya begini. Ini ngedorong ke sana. Ya. Jadi jangan sampai pas ngedorong itu pantatnya itu ke sini dulu. Nah, nanti yang ada badan dia mental ke sini, badan kita mental ke sana. Kurang belum. Pandangnya ke depan Pak, jangan ngeliat ke atas. Balance-nya nggak ada, hilang. Senterlannya harus ke depan. Masih belum, itu masih mindahin bobotnya di kebelakangin. Gini. Enggak ada yang susah. Yang penting tuh diikutin dulu. Ini nih. Shifting. Waktu mau shifting, bobot itu jangan ke belakang, tapi ke bawah. Jadi tekuk lututnya Pak Freddy lebih bawah lagi. Ya, jangan di kebelakangin. Tekuk lututnya lebih ke bawah lagi, tekuk ya Pak. Iya. Tuh. Baru bisa. Kalau nggak begitu, kayaknya ke depan. Iya. Ini nariknya dihentak ke sana.
Kulitnya ditekuk. Kurang. Ya, malam. Bobot. Ayo, terusin dulu sampai dapat. Udah dapat baru saya tutup tangannya. Lucky you. Menpora tuh. Kita kembar mungkin. Anak panti asuhan. Narik badan ke belakang. Enggak, itu pecah Pak. Shifting sama narik itu udah beda. Harus bareng kok. Iya, saya bareng. Hidungnya ditutup Pak. Nggak aman itu. Capek belum? Capek belum? Nanti dari semua banyak itu saya pilihin mana yang bagus kira-kira. Masih ke belakang badan kelihatan. Ancang-ancang dulu. Iya, kayak ancang-ancang dulu. Emang agak susah. Agak susah gitu. Tapi mau nggak mau harus dilatih. Iya. Gimana? Nyerah? Sini Pak, jangan kemana-mana dulu sini. Nah, oke. Nah, dari percobaan ya shifting 3 shifting dengan cara kita melakukan tarikan ya, pulling hand. Teman-teman bisa lihat ya tadi ini kan Pak Freddy juga masih belajar nih. Jadi tetapi dari ketiga itu ya boleh disimpulkan sama Pak Freddy itu seperti apa? Silakan coba. Yang pertama tadi yang oper bobot, kedua itu yang tumisnya digeser, kemudian yang ketiga itu yang berusaha supaya centerline-nya tetap di tengah. Lebih mudah yang ketiga. Suaranya gede dikit Pak. Lebih mudah yang apa? Yang tipe 3 kok. Karena tipe 3 itu kita bobot kita harus grounding, kita tarik begini. Itu lebih mudah untuk menarik lawan kita gitu daripada yang ke satu dan yang kedua. Oke. Dari pengalaman saya ya selama ini dengan shifting 1 dan 2, otomatis pada saat kita narik tenaga tarikan itu nggak ada sama sekali. Jadi posisi saudara Prima itu posisinya tetap ada di depan karena tenaga kita nggak nyampe
ya ke tangan yang dua tangan ini untuk posisi narik. Ya, tetapi dalam posisi shifting nomor 3 itu ya seperti yang diibarat katakan, seperti yang tadi saya bilang bahwa badan kita itu seperti seperti batu karang, ya, di mana kita membawa arus ombak yang datang itu ke samping. Jadi bukan ke arah si karang, tapi dia akan nyebar ke samping. Begitupun pada saat kita dengan posisi shifting dengan tipe ketiga, gitu. Jadi kita membawa tenaga pukulannya saudara Prima itu ke arah samping. Jadi di deflect seperti itu. Ya, jadi itu 3 macam bentuk shifting, ya, yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Ya, kebetulan kita di sini latihan. Saya juga ada teman yang untuk mempraktekkan seperti apa shifting tersebut. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita tutup, ya, acara itu kita pembahasan saya kita tutup. Kita coba gunakan shifting tersebut untuk cisau. Ya, kita gunakan 3 shifting ini pada bentuk cisau. Saya pakai shifting nomor 1. Shifting nomor 2. Oke, shifting nomor 3. Ini senangan gua. Ya, teman-teman, kira-kira gitu aja. Ya, kalau saya pakai 3 bentuk shifting yang saya jelaskan pada saat kita cisau. Ya, jadi pesan saya begini. Pengalaman saya saat saya bercisau dengan konteks shifting tipe 1 dan shifting tipe 2, tentunya saya tidak bisa menjaga keseimbangan. Ya, otomatis karena saya tidak bisa menjaga keseimbangan, saya tidak akan memanfaatkan shifting tersebut. Karena shifting tersebut buat saya tidak bisa dipakai. Ya. Tetapi seperti teman-teman lihat, pada saat percobaan saya ketiga, di mana saya menggunakan shifting bentuk ketiga, saya dengan nyaman mengalihkan serangan-serangan dari saudara Michael dan bisa menyerang balik. Karena saya tetap menjaga center line saya supaya tetap chasing ke musuh. Jadi saya chasing ke saudara Michael. Jadi center line saya itu tetap chasing ke dia, enggak lari, ya, dan tidak dipindah-pindah seperti itu. Nah, kira-kira mungkin pembahasan saya kali ini seperti itu, ya. Pesan saya juga sama. Silakan teman-teman coba di rumah, ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk merubah kalau misalkan memang gerakan-gerakan yang kita latih itu tidak fit sama kalian, ya. Mungkin teman-teman dapat gerakan-gerakan tersebut dari pelatih, kemudian dari kakak perguruan, tetapi mungkin
gerakan-gerakan tersebut fitnya sama mereka, cocoknya sama mereka, sedangkan sama kita tidak cocok. Dan sebisa mungkin kalau bisa dirubah, ya. Percuma kalau kita latihan, kita mengaplikasikan seperti bentuk Yulimtau, entah itu bentuk Jongkyu, sama seperti sekarang saya membahas shifting, atau mungkin nanti teman-teman latihan stepping. Kalau misalkan hal itu mengganggu, teman-teman harus cari tahu apanya yang mengganggu, apanya yang membuat gangguan tersebut, sehingga jangan sampai antara kita latihan dengan kita praktek itu jomplang gitu. Ya, jomplang, misalnya jomplang, bahasa Jerman jomplang, berbeda jauh maksudnya. Kira-kira itu aja pesan saya. Sampai ketemu lagi di video saya yang akan datang. Salam Wing Chun Harmoni Indonesia.